Hai, selamat pagi semuanya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang dataran tinggi Dieng. Kalian udah tahu belum dataran tinggi Dieng itu apa? Dieng adalah daerah dataran tinggi di Jawa Tengah yang masuk wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Letaknya berada di sebelah barat kompleks Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Dieng adalah daerah vulkanik aktif yang mampu diistilahkan merupakan gunung api raksasa dengan beberapa pepundan kawah. Ketinggian rata-rata sekitar 2000 meter di atas permukaan air laut. Suhu di daerah Dieng berkisar 15 sampai 20 derajat Celcius di siang hari dan 10 derajat Celcius di malam hari. Pada musim kemarau, antara bulan Juli dan Agustus, suhu udara mampu mencapai 0 derajat Celcius di pagi hari dan memunculkan embun beku yang oleh penduduk setempat disebut embun racun karena menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian. Ada banyak tempat wisata yang berada di dataran tinggi Dieng. Saya akan menyebutkan 5 tempat wisata yang paling terkenal di dataran tinggi Dieng. Yang pertama, Batu Pandang Ratapan Angin Dieng, berlokasi di Jalan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Disebut Batu Ratapan Angin karena posisinya berada di ujung tebing tinggi dengan bentuk dua batu menumpuk. Konon, bebatuan tinggi nan eksotis itu terjadi karena aktivitas gunung berapi. Dari atas ketinggian batu tersebut, pengunjung bisa melihat langsung hamparan hijau tanah Dieng sekaligus tanah Pengilon yang asri dan sejuk. Yang kedua, wisata Dieng yang terkenal selanjutnya adalah Bukit Sikunir yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng pada ketinggian 2263 meter di atas permukaan air laut. Banyak pengunjung menyebut bahwa Sikunir ini adalah golden sunrise. Jika Anda mendaki pada pagi hari ke bagian tertingginya, siap-siap Anda akan dimanjakan dengan panorama indah yang membentang. Jika ingin mendaki dan menyaksikan langsung matahari terbit, sebaiknya mulai naik pada pukul 5 dini hari. Jalur pendakian Bukit Sikunir termasuk mudah untuk dilalui karena memiliki banyak anak tangga. Waktu tempuhnya diperkirakan 30-45 menit hingga ke puncak bukit. Yang ketiga, ada Candi Arjuna terletak di Desa Dieng Kulon, Banjarnegara. Candi Arjuna merupakan bangunan candi Hindu peninggalan era Kerajaan Mataram kuno. Candi ikonis di kawasan Dieng memang sudah terkenal di kalangan wisatawan. Konon, candi tersebut berdiri dengan kisah sejarah sangat panjang dan masih kokoh berdiri hingga saat ini. Kompleks wisata Candi Arjuna dikelola oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Oleh karenanya, ada tiket masuk yang harus dibayarkan setiap wisatawan. Yang keempat, itu Kawah Sikidang. Masih di kompleks wisata Dieng yang tidak jauh dari Candi Arjuna, kalian dapat sekaligus melenggang ke Kawah Sikidang. Kawah Sikidang merupakan lapangan kawah di dataran tinggi Dieng yang masih aktif mengeluarkan gas dan uap air. Kawah Sikidang ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Arena Kawah Sikidang menawarkan banyak spot foto menarik di setiap sudutnya dengan nuansa alam yang alami. Yang terakhir itu Telaga Warna. Telaga Warna di kawasan wisata Dieng pada dasarnya dikelilingi lumpur,
batu, serta dihuni belasan jenis ikan. Disebut telaga warna karena airnya bisa berubah-ubah karena efek kandungan belerang cukup tinggi pada telaga ini. Terkadang pengunjung bisa melihat air telaga berwarna hijau, biru, namun sesekali berubah menjadi kuning. Rangkaian kegiatan ruwatan rambut gimbal telah dilakukan sebelum pemotongan rambut gimbal. Pada mulanya, tetua adat melakukan ziarah ke tempat-tempat yang dianggap suci untuk meminta izin kepada leluhur dan memohon ridho kepada Tuhan agar prosesi ruwatan dapat berjalan dengan penuh keberkahan. Selagi berziarah, tetua adat juga mengambil air dari 7 sumber mata air suci di dataran tinggi Dieng. Puncak prosesi ruwatan rambut gimbal diawali dengan berkumpulnya anak-anak berambut gimbal di rumah tetua adat. Kemudian, anak-anak berambut gimbal beserta tetua adat, wanita pembawa persembahan atau disebut domas, serta barang-barang yang diminta oleh anak-anak berambut gimbal diarak keliling desa dan berakhir di komplek Candi Arjuna sebagai tempat berlangsungnya ruwatan. Sebelum dipotong rambutnya, anak-anak rambut gimbal mensucikan diri dengan air yang diambil dari sedang sedayu atau sumur sedayu. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi pemotongan rambut gimbal di pelataran Candi Arjuna oleh sesepuh dan pejabat sekitar. Terakhir, hasil cukuran ruwatan rambut gimbal dilarung di Telaga Warna sebagai sumber air yang mengalir ke Sungai Serayu dan bermuara di pantai selatan. Setelah melakukan ruwatan, anak-anak berambut gimbal akan memiliki rambut normal kembali. Saat ini, ruwatan rambut gimbal menjadi bagian penting dari Dieng Culture Festival atau Festival Budaya Dieng karena tingginya minat orang-orang di luar Dieng yang tertarik pada prosesi adat tersebut. Adapun Festival Budaya Dieng dilaksanakan setahun sekali, yaitu pada bulan Agustus selama 3 hari 2 malam, sebagai pertunjukan budaya yang ada di dataran tinggi Dieng. Dari sini dapat dilihat bahwa ruwatan rambut gimbal di Dieng menjadi cerminan keharmonisan fenomena alam dengan kearifan lokal masyarakat Dieng yang terus dijaga hingga saat ini. Ruwatan rambut gimbal juga menjadi salah satu tradisi yang tak lekang oleh waktu karena seiring berkembangnya zaman, ruwatan rambut gimbal justru menjadi tradisi yang semakin eksis dan dinikmati banyak orang. Oke, untuk di video kali ini pertemuan tentang pembahasan dataran tinggi Dieng sudah cukup ya. Jadi diharapkan pembelajar mampu memahami apa itu dataran tinggi Dieng, terus pengenalan tempat-tempat wisatanya, dan membaca teks atau artikel yang sudah disediakan. Sekian dari saya, terima kasih.